yang harus dilakukan kita dan pemerintah? Baik. Ini yang harus atau yang sudah? Harus. Yang harus ya. Kalau sudah pasti udah Iya, banyak. kalau yang sudah banyak ya. Yang harus, saya selalu mengatakan ini karena ini salah satu tesis saya. Tesis saya itu kebetulan tentang sikap bahasa penutur jati atau penutur asli bahasa Lampung ya. Ternyata memang karena sampel saya ngambil di Bandar Lampung dihasilkan bahwa memang ada kecenderungan sikap bahasa yang negatif. Nah dari situ kemudian hasil itu kemudian saya coba formulasikan dalam bentuk rekomendasi kebijakan. Kenapa itu penting? Karena bagi saya satu-satunya jalan untuk bisa kemudian merevitalisasi bahasa Lampung itu salah satunya melalui kebijakan. Kebijakan sebagai alat pemaksa. Yeah. Kalau kita hanya berfokus pada upaya-upaya yang sifatnya menghimbau, mengajak, saya rasa tidak cukup signifikan. Ya, harus dipaksakan. Contoh sederhananya gini deh, ya. Kita atau mahasiswa yang kelak akan lulus itu nggak bisa wisuda kalau belum lulus TOEFL. Itu kan dipaksa. Yeah. Kenapa? Karena ada peraturan rektor, kebijakan tertulis jelas. Syarat wisuda harus lulus TOEFL. Jadi kan dia akan berupaya semaksimal mungkin gimana pun caranya untuk bisa lulus. Lantas kalau bahasa asing punya tempat di Indonesia, di Lampung, kenapa bahasa Lampung nggak juga kita beri tempat yang lebih luas semestinya? Sederhananya gini, kalau memang kita mau betul-betul fokus komitmen, ya sudah, ya para pemimpin kita mungkin bisa juga dengan legislatif sebagai perancang peraturan yang ada, ya adalah fokusnya ke sana. Mungkin dengan contoh gini, misal untuk kenaikan pangkat, kan masalah hajat hidup itu biasanya akan sangat berpengaruh besar terhadap pribadi masing-masing gitu ya. Misal dia mau naik pangkat, maka salah satu persyaratan yang dicantumkan kan kita ada uji kemahiran berbahasa Indonesia UKBI ya. Nah, ya kita buat UKBL, uji kemahiran berbahasa Lampung. Atau kemudian misal sekolah-sekolah mengakreditasi, dilihat sudahkah kurikulum sekolah tersebut mengajarkan bahasa Lampung sesuai dengan Pergub 39. Jika belum, maka akreditasinya juga akan terancam. Maka dengan demikian, sekolah-sekolah yang nakal, yang nggak lagi belajarkan bahasa Lampung, udah hapus bahasa Lampung, itu dia dengan sendirinya, ya, karena dia menyadari itu bahwa terpaksa melakukan itu, maka akan dilakukan. Nah, dari yang awalnya terpaksa, itu lama-lama akan jadi terbiasa. Menjadi terbiasa. Kalau yang semacam TOEFL itu kayaknya daerah udah UKBI udah ada ya. Tapi yang tuh daerah belum ya? Kayaknya dulu itu belum ya. UKBI itu hanya diperuntukkan pada ini tertentu aja, pada tujuan tertentu. Oh, tidak ini ya. Tidak. Artinya harus ada kebijakan pemaksaan seperti TOEFL ya. Memang benar untuk khususnya para pelajar dan mahasiswa. Kalau sekarang ini kan kalau mau nyalon berkompetisi di dunia kayak misalnya putri Lampung gitu ya, itu harus bisa entah itu gamelan, entah itu bisa nari ya, udah gitu. Kalau mau pelajar itu kalau mau yang berprestasi, mau daftar sekolah yang tingkatnya jalur prestasi dia harus bisa ini. Nah itu kenapa tidak digunakan untuk bahasa mungkin ya? Ada TOEFL-nya. Iya, mungkin kali kita nggak menyadari itu, bahwa kita sebetulnya sudah sangat terbuka memberikan ruang untuk hal-hal yang lain, tapi hal-hal yang sifatnya menjadi jati diri kita kadang lupa, abai. Karena kita terlalu bangga dengan dunia luar, kita lupa dengan dunia kita sendiri. Nah, kalau pemaksaan tentang 1 hari berbahasa itu, kayaknya dulu sering digembor-gemborkan itu. 1 hari pakai baju batik Lampung katanya kan, hari apa tuh? Jumat ya? Masih Jumat atau Kamis? Ada di daerahnya tertentu Kamis, ada yang di Jumat. Oh, Jumat. Nah, kenapa 1 hari itu bisa nggak kira-kira menjadi pemaksaan untuk 1 hari berbicara bahasa daerah? Baik, sebetulnya tuh balik lagi, kebijakan tentu itu akan mendapatkan tempat jika memang turunannya sudah sangat jelas. Artinya apa? Ya turunan sampai sanksi yang akan ditetapkan jika itu dilanggar. Mungkin selama ini
peraturan yang ada itu sifatnya hanya himbauan. Oh iya, himbauan pakai baju. Tapi tidak eksplisit menyebut bahwa sanksi apabila ini dilanggar adalah ini. Tidak ada. Jadi tidak bisa disebut sehingga kalau kemudian itu dijalankan, ya memang sudah menjalankan apa yang menjadi ketetapan. Pun kalau tidak, memang tidak ada sanksi apa-apa. Oh iya, benar. Misalnya satu hari di hari Rabu harus bahasa daerah, dia cuma bilang kami pun aja ya. Kan? Walaupun dia nggak ngomong kami pun ya pun ya nggak ada sanksi juga ya. Misalnya wajib berbahasa daerah setiap hari Rabu. Oke, minggu pertama, kedua. Ketiga udah lupa, keempat udah nggak sama sekali. Udah nggak sama sekali dan nggak ada sanksi. Nggak ada sanksi. Iya, pertama tidak ada sanksi, kedua tidak ada kebutuhan di situ. Misalnya naik jabatan. Kalau naik jabatan kan mau nggak mau akhirnya dia harus belajar ini. Atau kemudian misalnya dia melanggar itu berpengaruh pada penilaian kinerja pegawai SKP-nya. SKP kan naik pangkat tuh. SKP-nya bisa menjadi catatan. Bahkan dia pasti akan belajar gimana menempatkan itu. Iya. Artinya harus ada pemaksaan ya. Jadi ada solusi yang ditawarkan oleh Bang Deris adalah harus ada kebijakan untuk memaksa kita kita untuk berbicara mempelajari bahasa daerah, khususnya lah bahasa Lampung. Apa yang sudah dilakukan pemerintah dan akademisi kita di dunia bahasa daerah, apakah masih kurang, Bang? Ya kalau saya pribadi sih ya lebih baik ada daripada 3 sama. Iya benar juga. Daripada yang tadinya niatnya mau dibuatkan kamus bahasa Lampung, ujungnya karena mungkin kita begitu, sudahlah pakai kamus bahasa Indonesia aja. Kita kembang kamus bahasa, kan sayang juga kan. Nah, kalau menurut saya upaya-upaya yang sudah dilakukan itu sudahlah sangat banyak. Dan ini merespon dari apa yang menjadi headline itu bahwa diprediksi 36 tahun lagi bahasa Lampung akan punah sesuai dengan penelitian Asyim Gunawan kan, 75 tahun ke depan bahasa Lampung akan punah. Nah, kemudian ditarik ke sini, berarti sisa 36 tahun lagi nih. Ya itu nggak relevan gitu. Kenapa? Mungkin kondisi itu waktu dia melakukan penelitian di tahun 94, itu dia melihat bahwa kondisi bahasa Lampung tuh begini. Tapi kan kita lihat untuk hari ini banyak sekali upaya-upaya yang dilakukan. Ya bahkan kita pun ya terlibat di kegiatan yang cukup besar ya yang dilakukan oleh kantor bahasa. Jadi banyak stakeholder atau instansi yang sudah melakukan upaya, dia mulai kantor bahasa, Universitas Lampung tentunya, kemudian juga tim sekretariat, belum lagi unit-unit dinas pendidikan yang memang itu di bidang kebudayaan ya. Nah tentu mungkin sama ini kita menganggap bahwa ini kayaknya nggak ada perhatian atau mungkin sebaliknya kita nggak cukup perhatian juga melihat itu gitu loh. Nah, upaya-upaya yang dilakukan itu sudah sangat banyak dan alhamdulillahnya sekali ya. Mungkin masalah kita sama ini guru bahasa Lampung itu tidak berlatar pendidikan sesuai dengan kualifikasi. Bahasa Lampung diajarkan oleh guru penjas, oleh guru matematika. Yang memang itu terjebak karena memenuhi kuota 24 jam mengajar untuk sertifikasi. Dan juga dipaksain nggak ada yang bisa ngajar karena nggak ada lulusannya. Alhamdulillah ini Unila sudah ada S1 dan bahkan S2, meskipun S2 sifatnya mandatori ya. Dari kementerian memberikan mandat, bukan pengusulan. Apa yang tidak ini nih kita sudah ada calon-calon guru yang bisa kemudian membawa perubahan bahasa Lampung ke depan. Kenapa? Karena memang dia dibentuk dan dia dididik untuk menjadi guru bahasa Lampung yang ideal sesuai dengan kualifikasinya. Dengan demikian, harapan kita tentu pembelajaran di kelas itu bisa lebih optimal lagi. Mungkin selama dia bosen atau apa siswa karena gurunya juga nggak paham apa yang diajarin, sehingga dengan adanya guru bahasa Lampung sesuai dengan kualifikasinya itu bisa memberikan warna baru di pembelajaran bahasa Lampung. Dan bahasa Lampung di sekolah itu jadi belajar juga menyenangkan. Nah, kalau seandainya anak-anak kita, adik-adik kita sudah cukup senang di sekolah dengan bahasa Lampung, maka saya rasa ketika dia besar pun dia masih akan membawa kesenangan yang sama. Yang dikhawatirkan adalah, dan mungkin yang terjadi juga, bahasa Lampung itu jadi momok, jadi ketakutan, jadi ketakutan sendiri bagi siswa. Kalau udah bahasa Lampung sudah pening dia itu lain pening ujian matematika. Lebih dari matematika. Bayangin. lebih menakutkan. Betapa menakutkan bahasa Lampung bagi siswa. Itu kenapa, Bang? Itu tadi karena memang gurunya pun kadang bingung apa yang diajari gitu. Iya, benar. Dia hanya mendapatkan tugas sifatnya dia untuk melengkapi adanya kebutuhan jam mengajar, maka oke lah ngambil bahasa Lampung. Nggak ada juga guru yang bisa ngajar bahasa Lampung, kebutuhan dalam Lampung, dia nggak tahu prinsip bagaimana kemudian
pembelajaran bahasa Lampung dikemas, sehingga mana yang memang sekenanya seketemunya gitu. Hasil ya berdampak, yang menjadi terdampak ya tentu siswa-siswi gitu. Ujungnya terjebak di pembelajaran aksara aja. Dan pembelajaran bahasa Lampung itu isinya bukan bahasa Lampung sebetulnya, aksara Lampung. Karena nggak ada komunikasi bahasa Lampung yang mungkin dipertuturkan. Oleh karena itu tentu upaya-upaya itu juga menjadi concern Universitas Lampung untuk mendirikan program studi S1 bahasa Lampung. Iya, itu ya salah satu misinya ya. Iya Bang, kalau kembali ke peneliti tadi, kenapa beliau itu bisa mengatakan bahwa bahasa daerah itu akan punah? Apakah misalnya contoh indikatornya dia meneliti, meriset itu seperti tempat kita di Bandar Lampung, iya, ya kan, bukan kantong bahasa ya, tapi Bandar Lampung kalau dia ke Kedamaian pun atau ke Angkapura sini aja masih ada itu penutur-penuturnya masih banyak. Itu seperti apa kira-kira? Oke, baik. Karena itu hasil penelitian. Atau jadi bagi kami akademisi tentu penelitian itu tidak bisa dibantahkan hanya dengan asumsi. Harus ada penelitian tandingan. Gitu. Karena untuk dia menghasilkan rumusan penelitian tersebut biasanya dengan tahapan metodologi yang memang sudah jelas. Nah, maka untuk kemudian dia memutuskan itu terancam punah, yaitu ada rumusan metodologi yang sudah dia lakukan sehingga hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 75 tahun ke depan bahasa Lampung diprediksi punah. Gitu. Nah, oleh karena itu untuk menjawab itu tentu saya rasa ya harus ada penelitian yang dilakukan untuk respon itu dan saat ini gitu ya. Jadi kita lakukan juga penelitian dengan kondisi sekarang dan juga dengan metodologi yang memang berkembang sekarang. Ditambah lagi ini kan Badan Bahasa sudah memberikan ketentuan atau clue tadi, kisi-kisi kondisi vitalitas bahasa daerah. Udah bakat dari situ aja untuk kita bisa menentukan bagaimana sih vitalitas bahasa Lampung di daerah Bandar Lampung, di Kabupaten A, B, C, dan karena isu-isu di media sosial, guys, khususnya orang Lampung, ini bukan menenangkan ya, tapi karena Bang Deris juga menyatakan bahwa mengalami kemunduran. Jadi harus ada apa ya namanya, harus ada sesuatu yang harus kita lakukan, bukan hanya pemerintah, bukan hanya akademisi, tapi kita sebagai warga negara dan masyarakat khususnya orang Lampung ya Bang ya. Iya, jadi tenang. Tenang, ini kalau udah di medsos, ini apalagi kita yang selalu bicara budaya, selalu nih mundur nih, ini udah mundur, ini punah nih, kayak mana nih kalian, gitu kan. Jadi tenang, belum punah, itu akan punah kalau kita berupaya. Kalau tidak ada yang kita lakukan. Dan jangan berpangku tangan, nyalahin pemerintah aja, pemerintah nggak perhatian, sudah banyak kok yang dilakukan ya. Bahkan mengumpulkan satu guru-guru selampung itu, iya kan, iya, dan terus digalakan, termasuk Bang Deris dan aku. Apa kabar kawan-kawan yang ini, Bu Yunita ya, masih aktif di dunia perbahasaan? Kalau teman-teman yang akademisi yang memang berkecimpung di bahasa Lampung, ya alhamdulillah masih tetap concern ke bahasa Lampung juga ya. Ada rencana mau meneliti nggak, membantah bahwa ini belum punah? Saya ini sedang komunikasi dengan salah satu dosen di Universitas Muhammadiyah Kota Bumi yang kebetulan juga jadi tim FTBI ya, Ibu Mutia. Nah, ini beliau saat ini atau tahun ini mendapatkan pendanaan dari Dikti untuk melakukan penelitian kondisi vitalitas bahasa Lampung di Kabupaten Lampung Utara. Khusus Lampung Utara ya. Betul sekali. Jadi lewat riset nanti yang akan dia hasilkan, mungkin nanti kita bisa juga melakukan hal yang sama untuk melihat vitalitas bahasa Lampung di kabupaten-kabupaten yang lainnya. Jadi ya tetap kita tetap ke sana arahnya, dan juga tentu karena memang dosen itu memiliki kewajiban tidak cuma perguruan tinggi, tidak hanya ngajar, jadi kami juga ada pengabdian dan penelitian. Nah, sebisa mungkin atau bahkan memang selalu kami itu penelitian pengabdiannya ya tentang bahasa atau sesekali tentang budaya Lampung. Tentang budaya ya, kayaknya harus dan wajib dan mungkin bisa ditelurkan ya, kalau bahasa ayam itu ditelurkan, diregenerasikan kepada mahasiswa-mahasiswa yang sekarang ya Bang ya. Itu bahwa kadang-kadang kan kayak saya ini nggak bisa bicara, nggak bisa menulis,
Nggak bisa. Oh iya, gambarannya begini nih gambaran. Tapi pas ketika di ini apa ini mau saya mulai nih? Mungkin itu saja Bang Deris. Terima kasih atas kehadirannya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan, bukan pertanyaan-pertanyaan ya, menjawab isu bahwa bahasa Lampung ini akan punah. Itu ternyata belum, ya kan? Hanya mengalami kemunduran dan akan punah jika tidak ada upaya-upaya yang dilakukan. Sekali lagi terima kasih sudah bersedia hadir di studio Cawa Ekam. Saya Novelia Idris Sanggem bersama Deris Asteriawan. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.